untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Oh, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sama-sama kita katakan, Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Tuhan Untuk selamanya. berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Shalom saudara-saudari semua, kembali kita mengikuti ibadah tatap muka kita dan juga online bagi sebagian dari Anda yang saya tahu hari-hari ini akan menjadi berkat buat kita sebagaimana Tuhan janjikan kepada kita, bahwa apa yang terjadi di depan kita ditentukan oleh kehadiran Tuhan dan juga firman Tuhan. Yuk kita ikutin, dan sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami tahu bahwa tuntunan Tuhan ada buat kami, berkat Tuhan berlimpah. Kami semua, kami mau siap, mau terima, karena sebagaimana kami datang pada Bapa dan pada firman yang hidup, maka kami nggak akan pulang dengan sia-sia. Kami akan menerima berkat Tuhan, lebih lagi Roh Kudus yang bekerja di dalam kami, menyambut kebenaran firman ini dengan menyingkapkannya dan menaruhnya di dalam benih hati kami. Di dalam nama Yesus kami siap, Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita lanjut aja. Beberapa saat yang lalu, kita sudah melihat bahwa bagaimana keadaan kita ke depan ditentukan oleh kehadiran Tuhan dan penyediaan Tuhan. Dan semua ini tergantung daripada kebenaran kita akan kasih Allah. Lalu kemudian diaktifkan dengan kita, bagaimana kita melihat dan memegang firman tersebut. Lalu kita bisa tuai. Karena firman itu seperti benih. Dan perlu waktu kadang, perlu sesuatu untuk kita bisa tuai. Dan kita tuai lewat proses keteguhan, kedewasaan, tidak egoisan kita. Di mana kita hidup dengan firman, dan lembutkan hati kita, mau dituntun dipimpin, dan kemudian mau mengalirkan.
Amin, saudara-saudari. Sehingga kita bisa melihat bahwa dimulai dengan kasih, sadarkan kasih Allah, kita lanjutkan dengan berjalan dituntun dan dipimpin oleh firman Tuhan dan diteguhkan untuk menjadi berkat karena kita diberkatin. Jadi ini adalah suatu hal yang Tuhan sudah sediakan, saudara-saudari. Amin, betul? Nah, jadi pengenalan akan hal ini, apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, apa yang menentukan kita, tentu baru memacu kita untuk menerima berkat dari Tuhan, bukan dari tempat yang lain. Yuk kita ngelihat dulu ayat firman yang akan Tuhan berikan buat kita. Kita lihat bahwa sebelumnya kita mau bikin pernyataan ataupun bikin kesamaan pikiran dulu, apa yang kita lihat dulu bahwa berkat itu bukan hanya finansial. Berkat itu bukan hanya uang. Berbahaya kalau kita pikir hanya uang. Ya, kita akan menjadi cinta uang dan fokus pada uang dan dikuasai uang. Berkat juga bicara tentang damai sejahtera, sukacita, perkenanan, favor Tuhan, perlindungan, kesembuhan, kesejahteraan, semua yang datang dari Tuhan itu berkat. Kalau bukan dari Tuhan, itu bukan berkat. Definisi berkat dalam Alkitab adalah segala sesuatu yang datang dari kerajaan Allah yang bersumber dari karya Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan katakan segala sesuatu yang datang dari kerajaan Allah dari Bapa itu sempurna, baik buat kita. Amin. Nah, saudara-saudari, oleh sebab itulah kita harus tahu ini. Ayo kita ngelihat. Ayat yang Tuhan berikan adalah Galatia 3 ayat 13 dan 14. Yang mungkin Anda sudah tahu, tetapi kita akan melihat apa yang Tuhan mau sampaikan. Galatia 3 13 14 katakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa Yahudi. Bukan Yahudi, maaf ya. Sehingga oleh iman kita dapat menerima roh yang telah dijanjikan. Saya pakai terjemahan IMB, Indonesian Modern Bible Society, karena lebih sesuai dengan bahasa aslinya. Karena kalau teman bahasa Indonesianya disebut ya bangsa-bangsa, bukannya bangsa bukan Yahudi. Sebenarnya Gentiles itu adalah bangsa bukan Yahudi. Kenapa? Karena kita menerima berkat Abraham. Yang menarik kita akan melihat ketika Yesus mati dan menebus kita, yang diberikan, yang disinggung adalah berkat Abraham. Nanti kita ngelihat ya. Tapi saya akan lihat dua hal ini dulu. Berkat Abraham yang Tuhan janjikan, kita terima ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, menanggung kutuk kita, sehingga kita tidak terkutuk lagi. Kemudian yang kedua, sehingga oleh iman, kita dapat menerima roh yang telah dijanjikan. Nah, roh apa ini saudara? Mungkin Anda sebagian bilang, Roh Kudus. Karena Tuhan janjikan, Dia akan berikan kita Roh Kudus. Amin. Tetapi dalam hal ini, dalam konteksnya berkat, kita ngelihat juga firman harus menerangkan firman. Di dalam Galatia 4, saudara-saudari, akan melihat ayat 5 dan 7 dikatakan, Ia diutus untuk menebus mereka. Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Kita ini, supaya diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya di dalam hati kita. Inilah roh yang telah dijanjikan, yaitu roh anak. Roh Kudus membuat kita, dalam Roma juga katakan, Roma 8, ya, kalau kita punya roh anak, maka kita mempunyai roh yang bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Galatia katakan juga sama, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Mungkin Anda juga, ya Pak, saya tahu, saya panggil Allah Bapa. Tetapi yang kemudian yang sering kita tidak sadari. Jadi kamu bukan lagi hamba, firman Tuhan ayat 7-nya, melainkan anak. Kalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Anda ngelihat enggak? Ketika Tuhan bicara berkat kepada Abraham, maka Dia bilang, dia satu paket dengan roh yang diutus, yaitu roh anak, yang membuat kita menerima warisan. Saudara, kalau kita anak, maka kita adalah ahli waris. Kita menerima warisan. Jadi dengan kata lain yang saya mau katakan, bagaimana menerima berkat Tuhan? Anda harus melihat bahwa berkat dari Tuhan adalah warisan buat kita. Amin. Kita harus melihat ini.
Banyak orang tidak melihat, tidak menyadari, mereka melihat bahwa berkat itu adalah suatu usaha kita. Enggak. Berkat kita harus mulai, ini bukannya tentang sikap dalam arti aktivitas kita. Bukan. Ini adalah suatu sikap hati yang kita lihat di dalam roh. Karena Allah adalah roh, firman Allah adalah roh. Tetapi aktivitas kita harus rajin. Tetapi sesuatu berkat kita terima karena kita terima warisan. Sadari, Anda harus benar-benar menyadari ini. Beda sekali. Kalau bukan suatu warisan, Anda melihat saya harus rajin, saya harus pintar, saya bahkan banyak orang, akhirnya orang dunia saya harus licik untuk bisa diberkatin. Tetapi kalau kita enggak, berkat itu adalah warisan. Karena Yesus telah mati buat kita di atas kayu salib, jadi kutuk supaya kita hidup diberkatin. Bukan untuk jadi kaya. Karena berkatnya dari Tuhan bukan hanya finansial, tapi kita sudah sepakat, makanya saya kasih di atas ini nggak hilang-hilang. Bukan hanya finansial, tapi juga yang lain-lain. Amin. Nah, saudara-saudari, efek ataupun konsekuensi dari mengenal bahwa berkat itu adalah warisan, bagaimana? Contoh, kalau Anda menerima warisan dari orang tua Anda, ya, Anda menerima warisannya begitu banyak besar, nama baik orang tua Anda itu terpandang, dihormatin, sehingga orang-orang melihat Anda pun memandang. Itu warisan loh. Orang melihat kita karena mereka memandang, menghormati orang tua kita. Lalu orang tua itu juga mewariskan contohnya juga banyak proyek-proyek besar kepada kita dan juga aset-aset besar, saudara-saudari. Kemudian orang tua kita juga ya mengasih juga banyak warisan, yaitu bakti-bakti sosial, perbuatan-perbuatan baik, saudara-saudari. Sehingga Anda bukan hanya melihat kekayaan, tetapi Anda melihat mendapat kebahagiaan di dalam membantu orang. Bukankah itu? Ya, ini adalah warisan orang tua Anda sudah sediakan begitu berlimpah-limpah. Orang tua Anda dengan susah payah, tujuannya adalah bisa memberikan kepada Anda, meninggalkan pada Anda. Bagaimana sikap kita kepada orang tua tersebut? Nah, saudara-saudari, tentu kita akan menghormati, kita akan bersyukur, dan kita akan meneruskan ya legitimasi ataupun juga hal-hal yang baik yang sudah dimulai orang tua kita. Benar bukan? Saya juga melihat hal ini. Orang percaya bukan hanya tahu bahwa berkat itu warisan, tapi harus memperlihatkan sikap bahwa berkat itu adalah legitimasi ataupun juga sesuatu yang diberikan yang harus kita teruskan untuk bersyukur kepada Allah, Tuhan kita, Yesus kita, yang membuat berkat itu jadi warisan, bukan lagi jadi kemampuan kita. Kalau kemampuan kita, Anda ngelihat nggak dalam Ulangan, ya saudara-saudara, berkat dan kutuk, Perjanjian Lama, Anda harus melakukan dengan kemampuan Anda supaya Anda diberkati, dan itu semua orang gagal. Kalau Anda baca dalam Galatia 3 akan diteruskan bahwa semua orang yang melakukan hukum Taurat nggak bisa diberkatin. Pada akhirnya jadi kutuk. Karena mereka nggak bisa sempurna melakukan firman ataupun perintah Allah, hukum Taurat. Dan kalau melanggar satu, sudah melanggar seluruhnya sehingga Anda nggak layak untuk diberkati. Tapi Tuhan Yesus memberikan solusi sempurna. Dia yang sempurna menggantikan kita supaya kita diwariskan jadi berkat. Saudara tahu dalam firman Tuhan Ibrani 9 ayat 17, suatu warisan, suatu wasiat yang memberikan kita warisan baru sah berlaku kalau yang membuat wasiatnya sudah mati. Jadi Anda ngelihat kan? Ini satu paket. Kenapa Yesus mati? Satu, dia mau jadi kutuk buat kita. Kedua, supaya dia bisa wariskan suatu wasiat dia sudah buat bahwa kalau dia mati, segala sesuatu yang milik dia diberikan kepada kita. Sehingga berkat pun adalah pemberian Tuhan, adalah warisan Tuhan. Apakah dengan segala pengorbanan, dengan segala kerendahan hati Tuhan Yesus mau datang ke dunia, dengan segala kasih, segenap kasih, lalu kita nggak mau menghargai pemberi warisan ini? Oleh sebab itu ketika Anda melihat berkat adalah suatu warisan,
bukan berarti hanya sikap bahwa saya terima dari Tuhan, saya terima mana Tuhan warisan. Tapi kita mulai menghargai. Kalau enggak, Anda akan seperti anak bungsu. Dia ngelihat warisan itu milik saya karena apa yang Bapak punya, saya punya. Dia minta, tapi dia nggak menghargai orang tuanya. Dan dia pakai keluar. Sehingga di luar orang tuanya, harta, warisan, berkat, ketika di luar Tuhan tidak akan menjadi berkat. Segala sesuatu yang datang dari dunia tidak akan jadi berkat, walaupun bentuknya secara fisik mungkin sama dengan apa yang Tuhan berikan, tetapi tidak akan menjadi berkat. Tetapi ketika kita melihat sesuatu warisan datang dari Tuhan, itu akan menjadi berkat. Apakah pekerjaan Anda yang merupakan alat untuk Tuhan memberkati Anda? Anda ngelihat itu adalah suatu warisan yang Tuhan diberikan buat Anda. Usaha Anda, pekerjaan Anda, pelajaran, sekolah Anda, kuliah Anda bagi yang remaja, pelayanan Anda. Apakah juga keluarga Anda? Apakah Anda melihat itu sebagai berkat warisan yang datang dari Tuhan? Kalau itu berkat, Anda hormati pemberinya. Anda pelihara. Anda junjung tinggi supaya pemberi warisan itu, ya, yang meninggalkan warisan itu dihargai, dan juga hal-hal yang baik terus berlangsung karena untuk mengenang pemberi warisan itu. Itulah pola pikir untuk menerima warisan sebagai berkat. Bukan salah, menerima berkat sebagai warisan. Maaf, ya, jangan Anda jadi tidak konsentrasi, oke? Ya, puji Tuhan, sebagian mengerti ya bahwa ada yang aneh dari Bapak Sabut tadi, ya. Tidak. Inilah cara kita melihat berkat sebagai warisan. Bukan hanya kita melihat Tuhan Yesus sudah bayar, tetapi kita menghargai Dia. Oke? Nah, yang kedua kita lihat kembali dalam Galatia 3, 13, 14 tadi saya katakan bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, berkat yang diberikan adalah berkat Abraham. Kita sudah melihat bahwa Abraham hidup sebelum hukum Taurat. Dan apa yang diterima janji Tuhan kepada Abraham adalah kasih karunia. Kenapa kasih karunia? Bukan karena kebaikan Abraham dan bukan inisiatif Abraham. Abraham sebelumnya adalah bangsa kafir yang menyembah berhala. Dipanggil keluar oleh Tuhan. Amin. Dia nggak melakukan apa-apa, bahkan dia banyak melakukan kesalahan. Dia nggak mengakui istrinya, dia lari ke Mesir walaupun sebelumnya sudah dilarang jangan lari ke Mesir. Dia bawa saudaranya Lot walaupun dibilang tinggalkan semua saudara sanak familimu. Tetapi Tuhan tetap membuat perjanjian berkat buat Abraham. Kenapa? Karena berdasarkan inisiatif Tuhan dan kemurahan Tuhan, itulah kasih karunia. Jadi kita harus melihat ini berkat Abraham. Kita mulai lihat awalnya berkat Abraham bagaimana. Ya, kita ngelihat pada hal ini, saudara-saudari, ya, pada berkat Abraham ini. Kita ngelihat pada Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Saya kembali pakai terjemahan IMB karena lebih cocok, ya. Dikatakan pada Kejadian 12 ayat 1, Tuhan bilang, "Keluarlah kamu, Abraham," pas itu, "dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah ayahmu, ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu." Saudara-saudari, Tuhan suruh dia keluar dari negerimu, keluar dari sanak saudaramu, keluar dari apa yang kutunjuk dari ayahmu ke negeri yang kutunjuk. Maknanya, saudara-saudari, apa? Saudara, kita harus melihat, saya berkali-kali mengajak Anda untuk melihat, membaca firman berdasarkan dimensi perjanjian baru, yaitu Anda melihat, membaca firman berdasarkan relationship. Kita mempunyai hubungan intim, kasih dengan Tuhan. Ketika Anda baca ini, dengan pola pikir, dimensi dengan back mind kita bahwa ini adalah relationship yang intim dengan Tuhan, Anda ngelihat ketika Tuhan suruh bukan untuk mencelakakan kita. Ketika Tuhan suruh bukan untuk Tuhan hanya mau ngetes taat apa enggak. Abraham nggak taat, dia ajak Lot, saudara-saudari. Ya, Abraham kalau Anda baca dia nggak taat langsung, dia nggak keluar dari negerinya langsung, saudara. Ya, dia berkemah dulu di tempat yang lain. Ya, nah jadi Anda ngelihat ini bukan untuk suatu hal yang tes, Tuhan mau tes segala kalau Tuhan perintah. Tetapi ketika Tuhan melakukan ini, tujuannya adalah untuk memberkatinya. Di ayat 2 dan ayat 3 nanti Anda baca itu. Tetapi kita ngelihat dulu maknanya dari ayat 1 ini. Kalau Tuhan suruh itu, saudara-saudari,
Kenapa? Karena untuk menerima berkat Tuhan, Anda harus diputuskan dari mengandalkan manusia dan keadaan. Ketika Abraham keluar dari negerinya, dia nggak bisa lagi pada keadaan yang sama. Dia nggak bisa lagi kepada hal-hal yang sudah umum, yang sudah dia kenal, tapi dia harus keluar kepada sesuatu yang belum pernah dia lalui. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini tidak merasa nyaman ketika dia melakukan sesuatu yang dia nggak pernah lakukan. Saudara, kalau Anda mencari kenyamanan, kalau Anda mau menerima berkat tetapi dengan perasaan ataupun hanya mau terima kalau saya nyaman, saudara, Anda sedang mengandalkan keadaan ataupun juga manusia. Ketika Tuhan suruh, keluar dari sanak saudaramu, keluar dari ayahmu, jangan andalin manusia, jangan lihat manusia, jangan lihat keadaan. Kemudian saudara-saudara, di ayat 2-nya Tuhan ngomong, aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk mereka yang mengutuk engkau, dan karena engkau semua kaum di muka bumi akan diberkati. Dulu saya baca ayat ini, saya diajarkan, lihat nih berkatnya apa aja. Ketika saya baca ayat 2 dan 3, saya ngitungin berkatnya. Saudara, kamu akan jadi bangsa besar, kamu nama masyhur, orang yang kutuk kamu akan dikutuk. Saya ngelihat berkatnya, tapi sekarang saya membaca dalam dimensi hubungan dengan Tuhan, saya melihat Tuhannya, saudara-saudara. Aku. Inilah cara membaca dimensi dalam hubungan. Kita mulai melihat, kok Tuhan baik sekali sama saya. Dia yang memberkati, dia yang melindungi saya, dia yang menjadikan saya juga masyhur. Saya nggak mulai terlalu berfokus pada apa yang dia sediakan, tapi saya tahu bersama siapa dan siapa yang pemberi berkat itu, sehingga saya nggak mengandalkan manusia lagi dan keadaan. Saya mulai melihat, saya menjadikan Tuhan sumber berkat satu-satunya buat saya, dan tentunya Anda dan kita semua. Inilah yang saya katakan, ketika kita mulai membaca dengan dimensi hubungan, Anda akan mulai dibukakan hal-hal yang lain dan mulai menghargai, menghormatin sang pemberi berkat lebih daripada berkat itu sendiri. Kenapa? Kalau Anda memiliki berkat, memiliki sang pemberi berkat yang mengasihi kita, nggak mungkin kita nggak diberkatin. Nggak mungkin nggak ada berkat dalam hidup kita. Hidup kita berkat. Tapi ingat, jangan pikir itu hanya finansial. Ada kesembuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Artinya ketika kita punya masalah, seberat apapun, ada ketenangan, ada kedamaian. Tuhan ada sama saya. Amin. Ketika orang melecehkan kita, orang merendahkan kita, tetap ada sukacita. Karena sukacita saya datang dari Tuhan. Tuhan mengasihi saya. Saya tenang aja. Anda bukan menuntut, Tuhan, siapa yang mengutuk saya akan dikutuk, siapa yang jahatin saya akan dijahatin. Bukan itu. Anda mulai melihat Tuhannya dan akhir Anda sukacita. Anda nggak peduli, dan itu urusan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan mau menjamah orang itu sehingga orang itu bertobat, puji Tuhan. Bukan urusan kita, tapi bagi kita adalah, Tuhanku, Engkaulah pembela aku. Kita bersukacita karena Dia bersama kita, di pihak kita. Siapa yang harus dapat melawan kita? Amin. Jadi Anda ngelihat, jadikan Tuhan sumber berkat satu-satunya. Kemudian saudari, ya, dikatakan, aku. Kemudian saudara-saudari, inilah pertama kali dikatakan, aku akan memberkati engkau supaya namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Kata menjadi berkat dalam bahasa Inggrisnya blessing, ini kata benda. Sebelumnya kata kerja. Aku akan memberkati. Dari Kejadian, Tuhan memberkati Adam dan Hawa supaya mereka bisa punya keturunan dan macam-macam. Saudara-saudara, terus dia memberkati Nuh, tapi ketika daripada Abraham di sini, ini pertama kali dibilang, aku akan menjadikan engkau berkat. Kata benda, bukan kata kerja. Jadi Abraham dijadikan berkat. Nah, menarik saudara-saudari. Kenapa? Karena ini Tuhan mau tekankan. Untuk kita menerima berkat Tuhan, kita harus punya hati menjadi berkat. Menariknya begini, saudari. Ini menarik. Kata berkat dalam Ibrani adalah barah. Saya nggak tahu pengucapan yang benar, tapi adalah katanya ini. Anda ngelihat di layar. Ini dibaca dari kanan ke kiri. Maka kata aksara pertama adalah bar. Yang kedua adalah res, disebut bar. Yang
Ketiga adalah kaf, jadi Barak. Mungkin ucapan saya salah, tapi kira-kira Barak, kayak Barack Obama gitu, Barak. Ya, Barak artinya berkat. Tapi yang menarik di sini, kata pertama dan kedua yaitu bar, saudara-saudara. Bar ini artinya anak. Kalau bicara Alkitab, tulisan ini bicara anak, itu bicara Yesus Tuhan. Kaf itu tangan yang terbuka. Makanya kita pakai back screen kita, ada tangan. Ini bicara berkat. Tapi kita nggak lihat. Jadi, berkat itu adalah Yesus, anak Allah, yang tangannya memberkati kita. Tangannya terbuka. Tangannya menerima kita. Tangannya menjadikan kita anak. Tangannya memberikan lewat kematian di kayu salib. Berkat hanya datang daripada Tuhan Yesus. Bukan dari dunia. Bukan dari kekuatan manusia. Yeremia 17 katakan, kalau kita menerima sesuatu dari dunia, mengandalkan dunia dan manusia, kita terkutuk. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, menerima dari Tuhan, itu berkat. Apapun juga. Anda menerima kekayaan dari dunia, pada akhirnya itu akan menjadi kutuk. Tapi kalau Anda menerima yang dari Tuhan, walaupun kecil, tapi itu akan menjadi berkat. Kita bisa nikmatin. Pengkhotbah bilang, ada orang yang punya banyak, tapi nggak bisa menikmatin. Itu sia-sia. Kenapa? Bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, Anda diberikan juga karunia untuk menikmatinya. Anda bisa menikmatinya. Saya telah melihat begitu banyak orang-orang secara finansial, secara dunia, mereka begitu diberkati, tapi mereka nggak bisa menikmati, saudara-saudari. Ini jadi sia-sia juga. Amin? Jadi, nah, ini kata memberkati, bless, memberkati, barak. Tetapi kata berkat ditambahin hey. Grace, hey itu adalah grace, kasih karunia, lambangnya jendela kalau Anda melihat. Jadi menjadi berkat, blessing, kata benda adalah barakah. Pakai H, barakah. Kalau kita bahasa Indonesianya, pakai tambahin H, barakah. Hey itu adalah grace. Anda bisa ngelihat gak apa yang mau disampaikan di sini secara tersembunyi. Anda nggak akan bisa jadi berkat. Sebelumnya saya mau katakan, Anda sudah tahu bahwa hey itu mewakili grace, kasih karunia. Arti bukan usaha manusia, tetapi pemberian Tuhan, kemurahan Tuhan. Nah, kalau Anda begini, barak itu adalah berkat. Barakah adalah menjadi berkat. Anda nggak bisa jadi berkat sampai Anda melihat bahwa berkat itu adalah anugerah, bukan usaha Anda. Bedanya apa? Beda, saudara. Kalau Anda mendapat sesuatu kalau merasa ini usaha saya, maka Anda nggak akan mulai menjadi orang yang murah hati. Anda nggak menjadi orang yang gampang menyalurkan. Saya yang setengah mati, ngapain saya kasih? Ngapain saya berikan? Ngapain saya lakukan ini? Ngapain lakukan A? Ketika Anda melihat berkat yang Anda terima adalah pemurahan Tuhan, maka buat Anda, nggak masalah, saya alirkan. Saya alirkan. Saudara, ini pun saya alamin. Ketika saya mulai melihat bahwa segala sesuatu dalam hidup saya adalah anugerah Tuhan semata. Kenapa? Saudara, luar biasa pengalaman hidup, tapi saya percaya Anda juga mengalami. Tapi ketika kita menyadari hal yang baik dalam hidup kita karena kemurahan Tuhan, maka kita mulai mudah untuk mengalirkannya. Inilah menjadi berkat. Oleh sebab itulah, saudara-saudari, ya, jadikan sumber Tuhan, sumber satunya berkat kita, sumber berkat kita, lalu kita mau alirkan menjadi berkat. Dengan cara ini, kita akan menerima berkat itu terus mengalir. Amin, saudara-saudari. Jadi, saudara, ya, inilah yang kita terima dari Tuhan minggu ini. Ya, kita nggak banyak-banyak supaya kita bisa meresap dan mudah mengaplikasikannya. Ini adalah sikap hati. Amin. Sebab tadi Anda melihat bahwa Tuhan memberikan rohnya di hati kita. Jadi roh bekerja di hati. Anda mulai memiliki roh anak, sikap anak di hati kita. Amin. Sebab itulah kita tahu bahwa kita pasti diberkati. Kenapa? Karena berkat itu warisan, karya dari Yesus yang telah mati buat kita. Segalanya diberikan oleh kita. Dan dialah satu-satunya berkat. Di luar Tuhan itu bukan berkat. Ya, walaupun sesaat mungkin kelihatannya berkat, tetapi tidak. Itu tidak akan jadi berkat.
lalu apapun juga, baik itu tentang finansial, baik itu juga saudara-saudari hal-hal yang lain, pekerjaan Anda, walaupun kecil, kalau Anda tahu datang dari Tuhan, kalau Anda memperlakukan dari Tuhan, Anda mau melihat itu sebagai warisan, maka itu akan menjadi berkat. Anda akan menerima sukacita, Anda akan menerima kemurahan-kemurahan, Anda melihat Anda bisa jadi berkat buat orang lain. Dan ketika Anda tahu bahwa berkat itu datang dari Tuhan, saudara-saudari, jadilah berkat. Maka berkat dari Tuhan, karena ini prinsip kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah, kita bukan sumber, Tuhan sumber. Prinsip kerajaan Allah mengalir. Apa yang Anda alirkan, apa yang Anda terima, Anda mau alirkan. Itulah prinsip kerajaan Allah. Amin. Anda dapat semua? Saya percaya ini akan memberkati kita dalam kehidupan kita. Yuk, kita tutup dengan doa. Bapak, terima kasih anugerah Tuhan yang memberikan kami tuntunan bahwa hidup kami sudah diberikan berkat oleh Tuhan Yesus. Sebab itu, hari ini Tuhan, kami tahu bahwa Kau sudah mati di atas kayu salib sehingga mewariskan kami berkat. Kami rindu bahwa kesadaran kami, hati kami terus melihat segala sesuatu yang baik adalah warisan dari Tuhan yang berkorban buat kami. Tuntun kami Roh Kudus untuk kami menghargai bahwa warisan ini, pemberi warisan ini, sehingga kami terus meneruskan hal-hal baik, kemuliaan, keindahan Tuhan di dalam kehidupan kami untuk kami alirkan kepada orang lain, Tuhan. Terima kasih, sumber berkat kami hanya Tuhan. Dan kami terima bukan dari keadaan dunia, bukan dari perlakuan manusia, bukan karena manusia. Sebab itu kami bersyukur Tuhan setia dan Tuhan telah menjadi berkat buat kami. Berkat terbesar adalah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami terima semuanya ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.